Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Elminada Angelin dari mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kompetensi dan sumber daya manusia. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi juga merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kinerja yang terpelihara yaitu dengan mempertahankan setiap indikator penilaian kinerja, dan setiap indikator penilaian kinerja tersebut jika berkembang meningkat akan berdampak positif bagi seorang publik atau lembaga bisnis yang bersangkutan. Bagi organisasi publik akan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan nasabah, juga secara bertahap meningkatkan keuntungan perusahaan. Di sini kompetensi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlakukan untuk menunjang kinerja. Yang kedua, ada kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada kompetensi pribadi, yakni perilaku berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Yang keempat, ada kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir ada kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan, serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan. Kemudian di sini ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang mana setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Dijelaskan juga bahwa sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang, individu, dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta pekerja karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas, seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada di dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutannya. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapai tujuannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya, manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia. Di sini ada dua. Yang pertama tentang pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam membentuk karakteristik manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakteristik manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya tentang kompetensi sumber daya manusia. Di sini ada jenis kompetensi dan profesi. Disebutkan ada 7. Yang pertama karya, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan, terus keempat perilaku, kelima sikap, keenam motivasi, dan ketujuh bakat. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dan jenis organisasi di tempat kerja dapat diperoleh dengan pemahaman ciri-ciri yang kita cari dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 pokok hal dalam kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, ada kemampuan. Dan yang ketiga, ada keterampilan. Pengetahuan sendiri merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan dalam hal ini adalah pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk dan jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi, dan strategi pemasaran. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan sendiri adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi, dan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan sendiri adalah kapasitas khusus untuk manipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama, dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi, dan akuntansi. Di sini ada karakteristik kompetensi sumber daya manusia, yaitu ada watak atau traits, yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri, self-confidence, control diri, self-control, ketabahan atau daya tahan. Yang kedua ada motif, sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga ada bawaan, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang selanjutnya ada pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu. Dan yang terakhir ada keterampilan atau keahlian atau skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Di sini ada 5 kategori kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama, task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
Kedua ada relationship, merupakan kategori komponen yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan ini meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antara pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi, dan sensitivitas lintas budaya. Yang ketiga ada personal atribut, merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal atribut merupakan kompetensi yang meliputi integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stres, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. Dan yang keempat ada manajerial, merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan orang. Kompetensi manajerial berupa motivasi, memperdayakan, dan mengembangkan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir ada leadership, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, tujuan organisasi. Kompetensi berkenan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi berkewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai. Dan selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Langkah awal dari pembangunan sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah melalui serangkaian analisis terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, proses bisnis, dan aktivitas utama organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis uraian pekerjaan dan struktur organisasi agar dapat ditentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang ada di uraian pekerjaan. Langkah selanjutnya adalah penyusunan tolak ukur tingkat kemampuan dari tiap kompetensi. Kemudian dipetakan ke setiap jabatan yang ada serta ditentukan gradasi kompetensi. Setelah itu hasilnya dituang dalam direktori kompetensi yang mempertemukan tujuan organisasi dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan salah satu penerapan strategi pengelolaan bisnis dalam rangka menciptakan keunggulan bersaing. Organisasi bisnis memandang sumber daya manusia sebagai faktor utama terhadap pencapaian visi dan misi suatu organisasi, serta sebagai sumber keunggulan bersaing. Di sini ada 3. Secara umum kegiatan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini bertujuan untuk yang pertama mengimplementasikan manajemen sumber daya berbasis kompetensi. Yang kedua, penyusunan direktori kompetensi yang memuat standar kompetensi inti, kompetensi peran, dan teknis atau bidang beserta uraian masing-masing kompetensi. Dan yang ketiga, mengetahui kompetensi jabatan yang terdiri dari struktur umum kompetensi jabatan, peta kompetensi, kebutuhan kompetensi, dan level of proficiency masing-masing kompetensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akan membuka tanya jawab. Yang sesi pertama saya mulai 3 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Saya mau, Mbak. Saya, Mbak. Ya. Coba dulu. Coba Vika dulu. Aku dulu. Baiklah, saya akan bertanya. Ya, saya tulis dulu ya pertanyaannya. Ya. Apa Mbak pertanyaannya? Kompetensi merupakan kemampuan manusia untuk mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seseorang? Baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya.
Saya, Mbak. Ya, Mas Randu ya. Ya. Iya, Mbak. Apa Mas pertanyaannya? Mengapa kompetensi dibutuhkan? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, Mas Nanang dulu ya. Oke. Mas Saka dulu ya tadi. Aduh. Iya, Mbak. Oh ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melakukan pengukuran kompetensi seseorang? Terima kasih. Oke. Minta waktunya sebentar ya teman-teman buat menjawab pertanyaannya dari teman-teman. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Randu. Mengapa kompetensi dibutuhkan? Alasannya kompetensi dibutuhkan di dunia kerja untuk mempermudah perusahaan untuk menemukan jenis pekerjaan yang tepat bagi karyawannya. Setelah mengetahui kompetensi karyawan, perusahaan dapat membantu mengembangkan karyawan tersebut, baik melalui training atau metode lainnya. Kompetensi juga dapat membantu perusahaan mengetahui potensi diri karyawannya dan sejauh apa seorang karyawan akan berusaha untuk memberikan hasil kerja yang terbaik bagi perusahaannya. Gimana Mas atas jawabannya? Apa bisa dimengerti, Mas Randu? Ya, Mbak. Bisa dimengerti, Mbak. Makasih, Mbak, jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Saka. Bagaimana cara melakukan pengukuran kompetensi seseorang? Pengukuran kompetensi dapat diukur dari sisi teknik pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dan perilaku atau soft skill yang mendukung keberhasilan serta kesuksesan seseorang karyawan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Hasil pengukuran yang diperoleh dalam mencerminkan tingkat pengetahuan atau keterampilan seseorang tersebut. Gimana Mas atas jawabannya? Mudah dipahami, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bisa dimengerti kok. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vika. Tadi Mbak Vika kan bertanya, kompetensi merupakan kemampuan manusia untuk mengatasi persoalan pada situasi tertentu. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seseorang? Di sini ada 3. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Keterampilan adalah suatu upaya atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan yang baik dan maksimal. Yang ketiga, sikap adalah pola tingkah laku seseorang di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Gimana Mbak Vika atas jawabannya? Iya, saya mengerti. Selanjutnya saya akan buka lagi sesi tanya jawab. Saya 3 orang mau lagi. bertanya. Mbak, saya mau tanya dong. Ya, Mas Anang. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi? Oke.
Kayak tamu dulu. Saya mau bertanya dong, Mbak. Oh iya, Mbak Ninda. Apa mau Pertanyaannya, kendala apa saja yang sering terjadi pada perkembangan sumber daya manusia? Oke. Saya, Mbak. Saya Saya izin bertanya. Siapa? Aulia, Mbak. Oh ya. Saya izin bertanya, bagaimana sumber daya manusia itu mempengaruhi manajemen ya, Mbak? Oke. Terima kasih. Ya. Di sini. Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Oh ya. Ya. Apa Mas pertanyaannya? Dari beberapa kompetensi, mana yang paling diutamakan dan jelaskan alasannya. Oh ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ninda dulu ya. Tadi Mbak Ninda kan bertanya kendala apa saja yang sering terjadi pada pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada 4. Yang pertama, produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat. Kedua, institusi pendidikan belum mampu menjawab tentang tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar. Yang keempat, era baru ekonomi dan disrupsi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Gimana Mbak? Apa jawabannya? Bisa dipahami nggak? Makasih Mbak, jawabannya mudah dimengerti. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nanang. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi? Mas Nanang tadi kan bertanya, sumber daya berbasis kompetensi adalah sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengendalikan semua aktivitas seseorang tenaga kerja yang dimulai sejak proses rekrutmen, pengembangan diri, perencanaan karir, evaluasi kerja, rencana suksesi, maupun sistem renumerasi, hingga memasuki masa pensiun tenaga kerja tersebut, di mana semua profesi untuk mengambil sebuah keputusan didasari pada sebuah informasi akan kebutuhan dari kompetensi sebuah jabatan, serta kompetensi setiap individu guna menggapai tujuan perusahaan atau sebuah organisasi. Gimana Mas Nanang atas jawabannya? Bisa dimengerti nggak? Oh, makasih jawabannya. Cukup dimengerti. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ferdi ya. Yang pertama, keahlian sumber daya manusia, karena dengan alasan keahlian sumber daya manusia, maka dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Yang kedua, manajemen hubungan. Dengan kompetensi ini, manajer mampu mengelola hubungan antara karyawan terlebih dengan konsumen perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pelanggan. Yang ketiga, ada praktik etis yang merupakan kemampuan untuk mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi. Menurut saya, ketiga kompetensi tersebutlah yang penting karena merupakan tanggung jawab dari manajer sumber daya manusia. Gimana Mas atas jawabannya, Mas Ferdi? Baik, Mbak. Bisa dimengerti, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Saya Mbak. Ya, Mbak Kema. Izin bertanya ya. Ya. Bagaimana sebuah organisasi itu bisa mengelola kompetensi dari sumber daya manusia? Terima kasih. Oke.
Oh iya, Mbak Aulia tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulangi nggak? Baik, Mbak. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana sumber daya manusia itu mempengaruhi manajemen, Mbak? Oh ya, sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemikiran manajemen melalui sistem rekrutmen dengan kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Dengan kualifikasi dan keahlian yang tepat, maka sumber daya manusia itu benar-benar berguna bagi perusahaan, sehingga manajemen perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif melalui karyawan yang direkrutnya. Sekian, Mbak, jawabannya. Bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kema. Salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dalam rangka sistem pengolahan sumber daya manusia yang bersifat strategis, integrated, interrelated, dan unity. Organisasi yang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, sehingga organisasi dituntut untuk melakukan pengembangan berkesinambungan terhadap kuantitas dan kualitas pengetahuan sumber daya manusia melalui pelatihan. Sekian, Mbak, jawabannya. Bisa dimengerti nggak, Mbak Gema? Cukup dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun nggak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.